Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali saya bicara tentang rumah Tuhan. Setiap kita manusia punya rumah Tuhannya. Kalau orang Kristen itu mungkin gereja, orang Buddha, orang Muslim, orang apapun agamanya, pasti ada rumah Tuhannya. Dan saya menghimbau untuk setiap orang untuk boleh peduli dengan rumah Tuhan masing-masing. Ketika kita boleh peduli dengan rumah Tuhan masing-masing, dengan banyak cara. Salah satu caranya kita menjaga kebersihannya, agar rumah Tuhan tetap bersih. Kita juga ada cara yang lain. Kalau kita diberkati, kita melihat apa yang dibutuhkan rumah Tuhan, bagian mana kita bisa lakukan, bagian yang kita bisa lakukan. Sehingga ketika setiap orang boleh datang ke rumah Tuhan, setiap orang merasakan itu nyaman. Hari ini saya berdiri pada rumah Tuhan yang kebetulan saya beribadah di dalamnya. Rumah Tuhan ini bukan baru. Sudah berumur dari tahun 2003 sampai 2025, berarti sudah 22 tahun. Karena adanya orang-orang yang mengasihi rumah Tuhan ini, ada orang-orang yang peduli, maka rumah Tuhan ini tetap bersih. Tetap kelihatan bagus, kelihatan baru. Dan saya bersyukur ada pula orang-orang yang Tuhan berikan talenta untuk membuat ketika itu Natal, suasananya Natal. Ketika ulang tahun gereja, suasana dengan ulang tahun gereja. Ketika menghadapi Imlek, dengan suasana Imlek. Mereka boleh bekerja sama. Siapa yang punya talenta A, mereka lakukan A. Yang punya talenta B, mereka lakukan B. Sehingga setiap orang yang datang ke rumah Tuhan ini, mereka mengalami melihat sesuatu yang nyaman. Yang dipandang dengan mata sudah nyaman. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak hanya mempedulikan rumah kita, rumah tinggal kita. Kita mau rumah kita bagus, kita mau rumah kita bersih, kita mau rumah kita nyaman. Demikian pula rumah Tuhan bagi setiap kita. Itu kelihatan bagus, bersih, dan nyaman. Di atas daripada rumah Tuhan yang namanya gedung, ada rumah Tuhan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Yaitu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Maka Tuhan yang akan berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, maka di dalam hidup ini kita akan hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup seperti yang Tuhan mau itu diatur di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang kita tidak bisa lakukan. Saat Tuhan lakukan bagian Tuhan yang mana kita tidak bisa lakukan, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Maka kita hanya bisa heran dan tercengang-cengang melihat Tuhan melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan.
terjadi di dalam kehidupan kita. Semua yang buruk di dalam hidup kita, Tuhan ubahkan menjadi baik. Semua yang tidak ada di dalam hidup kita, Tuhan buat menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin terjadi, itu menjadi mungkin hanya karena anugerah Tuhan. Beginilah Bapak Ibu Saudara-saudara. Rumah Tuhan secara fisik kita perhatikan. Rumah Tuhan di dalam kehidupan kita jaga dan kita perhatikan dengan baik. Maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang percaya dan mau menikmatinya di dalam hidupnya, ayo kita coba. Dan saya percaya ketika kita dengan niat kita mau melakukannya, maka kita akan bisa melakukannya dengan luar biasa. Yang mau melakukannya bersama-sama dengan saya katakan amin.